Bismillah. Nih, asalnya dari kata ismun. Ismun ini pendapat pertama dari kata wasmun. Yang berarti tanda yang melekat. Ini saya tidak bicara terjemahan ya. Kalau terjemahan ini makna umum. Ismun diartikan nama. Dalam bahasa Arab. Ismun, nama, masmuka, siapa namamu hai lelaki. Masmuki, siapa namamu hai perempuan. Mas Karyo, namanya Karyo. Plus ismun, nama. Itu kalau bahasa Arab biasa, standar nama. Mas muka, siapa namamu? Paham? Tapi kalau kita kaji lebih dalam, apa asal kata ismun ini? Wa qala al-kufiyuna, wa qala al-basriyuna. Ahli nahu dari Kufa, ahli nahu dari Basra. Orang-orang pakar bahasa Arab mengatakan pendapat pertama, ismun berasal dari kata wasmun, yaitu sesuatu tanda yang melekat. Kenapa ismun dikatakan dengan nama? Karena nama itu menjadi tanda yang membedakan dia dengan orang lain. Ini Abdul, ini Adi. Saya panggil Adi, nengok yang ini. Abdul, nengok yang ini. Asep, nengok yang di belakang. Hussein, nengok yang di kiri. Michael, nengok di kanan. John, nengok yang di depan. Ya. Nama. Karena itu ketika diberikan nama, menjadi tanda dia untuk dibedakan dengan orang lain. Adi yang ini, Adi Hidayat yang ini. Adi, dua-duanya nengok. Bukan yang itu kok, Adi Hidayat. Yang ini berarti. Apa mas? Bukan Hidayat yang ini, Adi Hidayat Nur Salim. Yang itu. Setiap diberikan nama, tambah untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Karena itu setiap nama yang melekat, mau disingkat, mau tidak disingkat, pasti membedakan satu dengan yang lain. Nih, saya berikan gambaran. UAS singkatan. Siapa yang terbayang? Ustaz Abdul Samad. Kita doakan, studinya lancar, sudahnya insya Allah lancar. Ya kan? Kembali ke tanah air, berdakwah dengan baik, diterima masyarakat, dan insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Uben, siapa yang terbayang? Ustaz Bakhtiar Nasir. Kita doakan, baik, sehat, ya, dikuatkan oleh Allah, diikhlaskan dalam berdakwah, dijaga kesehatan, dapat. Wah, ada hidayat, ya, itu yang lain. Doakan Allah ampuni dosanya, masih banyak maksiatnya, semoga Allah ampuni, itu aja. Selesai. Ya, jadi setiap kita mendapatkan itu nampak. Makanya pasti ketika nggak ada akan dicari. Ya, ayo singkat silahkan, tapi akan spesifik menunjuk pada orangnya. Ya, UAH, Ustaz Adi Hidayat, UAS, Ustaz Abdul Samad, UBN, Ustaz Bakhtiar Nasir, ya, Ustaz Yahya Kusmayanto, Uya Kuya. Dia bisa, contoh. Paham ya? Nah, jadi inilah wasmun. Nah, bismillah kalau kita kaitkan dengan Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu membangun kedekatan dengan ibadah tadi, dengan akhlak, maka dia akan mendapat tanda spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditandain tuh hamba tuh. Disebut-sebut namanya oleh Allah. Beda dengan yang lain. Maka turun kalimat, fadhkuruni adzkurkum. Kamu nyebut saya sebut kamu. Banyak hamba yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah hamba-hamba yang sering rajin ke majelis ilmu. Itu hamba spesial. Ibadahnya di majelis ilmu supaya punya ilmu. Ilmu dipakai dalam amal. Orang seperti disebut oleh Allah. Majdama'a qaumun fi baitin min buyutillahi. Gak pernah orang kumpul-kumpul di satu rumah, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Datang ke masjid, datang ke majlis ilmu. Orang kumpul-kumpul di gelanggang, orang kumpul-kumpul misalnya di Medan, kumpul-kumpul di pasar, di macam-macam, dia datang ke majlis ilmu. Yatluna kitab Allah, untuk belajar Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Dia kaji, dia tafsirkan, dia diskusi, dia dapatkan maknanya. Kecuali dia mendapatkan 4 hal. Allah berikan 4 kemuliaan. Ghasyiyat humur rahmah. Sepanjang dia belajar itu, rahmat Allah diliputkan di atasnya. Mau minta apa? Nazalat alaihimus sakinah. Maka akan diberikan ketenangan dalam jiwanya. Makanya orang pulang dari majelis ilmu, itu hatinya serasa lebih tenang. Kalau nggak percaya silahkan ya. Waktu berangkat dengan waktu pulang akan beda. Ada suasana hati yang lain. Kalau Anda datang ke majelis saya, tidak merubah diri Anda, pulang dari sini nggak ada getaran, nggak ada apa-apa, tinggalkan saya. Cari ustaz lain. Akan beda, Anda datang akan beda. Makanya banyak majlis diburu sebelum dibuka. Dimulai maghrib, datang subuh. Datang pagi, ada yang nginep, datang siang. Apa yang mau dicari? Snack gak ada.
Dulu waktu masih sedikit ada. Sekarang nyari sendiri. Kan Aqua ada insya Allah. Samping ada, Ihsan Mat lengkap gitu kan. Ada, tapi apa yang mau didapatkan? Ada kenikmatan gitu kan, ada ketenangan yang kita raih. Nah, ada hamba-hamba spesial. Ghasyat umur rahmat. Nazalat 'alaihimus sakinah. Perhatikan kalimatnya belum selesai. Ya, hafathumul malaika. Dan orang-orang ini akan diliputi oleh malaikat. Itu jangan dikira kosong. Jangan dikira. Ini padat banyak orang, ada yang berdiri. Siapa duga dan siapa sangka di samping dia malaikat berdiri. Di samping dia malaikat duduk. Nggak ada yang tahu. Bukankah malaikat diberi keistimewaan untuk menyamar? Menjadi laki-laki, bertemu dengan Nabi, datang. Ada lagi yang tak nampak di sampingnya. Dan banyak sifat malaikat itu gaib. Kenapa gaib? Karena kalau tampak, belum tentu untuk bisa tenang. Samping malaikat. Malaikat. Siapa? Malaikat maut. Saya waktunya sebentar lagi enggak. Tenang aja, saya mau ke Abdul kok. Contoh dulu. Contoh. Misal. Ya. Jadi begitu. Ya. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian, itu yang keempat belum selesai. Alhamdulillah. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Dan orang yang ikut taklim itu disebut-sebut langsung oleh ditandai. Disebut-sebut di sekitar makhluk yang ada di arsy. Si fulan, lihat si fulan, ya malaika lihat si fulan, perhatikan si fulan. Ya malaika, orang-orang datang nostalgia, orang-orang datang ya malaika. Ada yang pergi ke puncak, ada yang ke Lembang, ada yang macam-macam. Ya malaika catat dia spesial. Majlis ilmu, majlis ilmu, majlis ilmu, majlis ilmu. Ada yang istighfar sebelum subuh spesial, disebut langsung oleh Allah. Istighfar. Ada yang sedekah, rahasia-rahasia spesial. Ada yang ahli Quran, lebih spesial ahli Quran. Lebih spesial. Bahkan disebut oleh Nabi langsung kalimatnya. Ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuh. Ahlul Quran, orang yang sangat dekat dengan Allah dan diberikan kekhususan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika benar menjadi ahli Quran dia. Karena ada 3 jenis ahli Quran. 1, orang zalim dengan Qurannya. Hafal Quran tapi bermaksiat dengan Qurannya. Yang kedua, muqtasid. Cukup untuk dirinya sendiri, belum bisa berbagi. Yang ketiga, sabiqum bil khairati biiznillah. Ahli Quran yang mengamalkan isi Qurannya penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Itu di Quran surah ke-35 ayat ke-32. Kalau benar, langsung turun rahmat Allah disebut-sebut oleh Allah. Wasmun. Sebut namanya. Dekat dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tanda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan sekedar bismillah dengan nama Allah. Ketika Anda menyebut Allah dengan namanya, Anda diberi tanda oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda mau kerja, bismillahirrahmanirrahim. Menyebut nama Allah, ditandai oleh Allah. Jaga dari perbuatan maksiat. Jangan dituliskan hal maksiat di komputer dia. Bisikan di hatinya. Ya. Awas, begitu dibisikkan, diberikan petunjuk. Burhan. Burhan Rabbi. Laula ara burhan Rabbi. Lihat ada burhan dalam jiwanya. Jangan kerjakan ini. Ini bahaya. Bagaimana kalau kamu wafat? Pindah. Tinggalkan maksiat. Masya Allah, indah. Kalau hidup begitu, demi Allah saya katakan nyaman, enak. Enak.